tidak ada nomenklatur klausul keamanan informasi, itu tidak dianggap menjadi bukti audit keamanan informasi. Oke, lanjut. Ini beberapa contoh kebijakan terkait SDM. Ini yang di dalamnya, misalnya seluruh pegawai atau karyawan harus mematuhi kebijakan keamanan informasi organisasi atau instansi dan bertanggung jawab terhadap pengaman informasi yang dihasilkan atau dikelolanya. Ini salah satu contoh nomenklaturnya. Yang tadi ada syaratnya harus memasukkan klausul keamanan informasi. Jadi harus ada kata-kata mematuhi kebijakan keamanan informasi, bertanggung jawab terhadap pengamanan informasi, itu harus ada kata-kata seperti itu. Terus ada contoh lagi, karyawan yang ditugaskan mengamankan sistem informasi harus mendapat pelatihan secara memadai tentang kebijakan, prosedur dan metode terbaru pengamanan informasi. Bukti keikutsertaan dan pelatihan, sertifikat atau daftar hadir harus disimpan sebagai rekaman. Ini jika buktinya adalah sertifikat pelatihan. Oke, lanjut. Kendali pada masa kerja personel. Masih pada masa kerja kita kontrol 63, Information Security Awareness Education and Training. Personel organisasi dan pihak terkait yang berkepentingan harus menerima kesadaran, pendidikan dan pelatihan keamanan informasi yang sesuai dengan pembaruan rutin kebijakan keamanan informasi organisasi, kebijakan dan prosedur topik khusus yang relevan dengan fungsi pekerjaan mereka. Tujuannya memastikan pegawai dan mengetahui pihak berkepentingan yang relevan serta memenuhi tanggung jawab keamanan informasi mereka. Guideline-nya, Security Awareness Education Training harus ditetapkan sejalan dengan kebijakan. Kebijakan untuk ASN, untuk pelatihan kita 1 tahun 20 JP minimal kalau pelatihan. Tapi di sini kita tidak melihat itu untuk diaudit itu. Kita melihat apakah sudah dilakukan pelatihan terhadap karyawan mengenai keamanan informasi. Pelatihan yang seperti apa? Minimal yang tadi saya katakan, minimal dilakukan security awareness, literasi terhadap literasi mengenai keamanan informasi terhadap karyawan baru. Itu minimal dan ada laporannya serta didokumentasikan. Itu salah satu buktinya. Itu minimal ya. Lalu security awareness education training diselenggarakan secara berkala, termasuk pegawai baru atau yang dipindahkan posisinya dalam peran Kominfo. Jadi kalaupun dia pegawai lama, dia pegawai baru dan dia baru masuk ke dalam unit yang ada kaitannya dengan keamanan informasi, itu tetap harus dilakukan security awareness, harus dilakukan training atau literasi minimal literasi yang minimal, dan itu harus kembali lagi saat mencari buktinya itu harus ada laporan atau terdokumentasi dengan baik. Personal understanding diukur efektivitas dengan transfer knowledge. Lalu security awareness program, kampanye keamanan info, poster, booklet, situs web, modul e-learning, email, bulletin dan lain-lain. Jadi organisasi juga harus melakukan kampanye keamanan informasi, bukan hanya untuk personel yang tadi baru atau personel yang pindah ke unit keamanan informasi, tapi organisasi harus melakukan kampanye ke seluruh pegawainya. Lalu mengidentifikasi, menyiapkan dan menerapkan rencana pelatihan yang sesuai perannya. Lanjut. Masih di Information Security Awareness Education and Training. Ini adalah beberapa contoh bukti akhirnya yang bagian bawah. Program kesadaran keamanan informasi yang dilakukan secara berkala. Ini salah contoh-contohnya ya, contoh-contoh bukti yang nanti bisa didapatkan Bapak Ibu untuk sebagai evidence audit. Program kesadaran keamanan informasi bisa berupa kampanye keamanan info, poster, booklet dan lain-lain. Lalu dokumentasi baseline kompetensi keamanan informasi. Ini biasanya kalau di ini dokumen baseline keamanan informasi ini SKKNI ya kalau di kita. Lalu dokumen training need analisis kalau di kami kami menggunakan AKPK, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.
itu dikeluarkan oleh OSDM, oleh bagian kepegawai kami. Itu setiap tahun mereka akan melakukan analisis dan mereka akan memberikannya ke Pusbang SDM. Jadi ini dokumen training need, ini akan diminta buktinya juga, akan diminta bukti analisisnya sudah dilakukan atau belum. Lalu survei tingkat pemahaman atau kesadaran keamanan informasi, perlu dilakukan survei juga. Ini juga sama kalau evidence-nya di SPBE. Saya ngomongin SPBE sebenarnya beda ya dengan SMKI ya. Tolong jangan ini cuma sebagai contoh saja. Antara SPBE dan SMKI kita beda, ini contoh aja sih sebenarnya. Yang paling gampang. Walaupun jadi nyampur ya Pak ya. Malah bingung ya. Berarti nggak usah SPBE lah Pak, kita jangan pakai SPBE. Survei tingkat pemahaman yang paling mudah saat bulan kesadaran keamanan informasi ini juga nih. Kami melakukan, sekarang sedang melakukan ini program kesadaran keamanan informasi di bulan ini, yang Bapak Ibu juga melihat spanduknya ya. Itu kami sedang melakukan ini. Lalu survei tingkat pemahamannya apa? Yang kami lakukan kemarin adalah phishing assessment ke seluruh pegawai. Jadi nanti akan keluar nilai pegawai-pegawai yang ternyata masih kena phishing assessment. Itu akan kami lakukan phishing assessment itu, dan ini akan diminta dokumennya. Ini ada dokumennya, ada dokumen tertulisnya. Ini diminta oleh si audit AAKI ini. Lalu simulation phishing attack ya tadi sudah saya katakan juga ya, phishing assessment. Jadi minimal sebenarnya dilakukan phishing assessment di suatu organisasi, minimal. Itu untuk mengetahui tingkat pemahaman atau kesadaran keamanan informasi di organisasi, di seluruh pegawai di organisasi. Itu minimal. Oke, lanjut. Nah, ini kendali pada masa kerja nih. Salah satu contoh misalnya yang tadi ya, di beberapa bukti yakin, salah satu contoh ini ada misalnya ada poster, ada training need analysis template yang kalau kami nyebutnya AKPK, lalu ada IT security law baseline-nya. Ini hanya contoh-contoh dokumennya, gambar-gambar contoh dokumen. Dan ini bisa menjadi bukti. Kayak tadi ya, program kesadaran keamanan informasi sudah dilakukan atau belum? Sudah. Buktinya apa? Ya kita fotoin banner, kita fotoin poster yang kita sebar, itu bisa jadi bukti. Jadi tidak perlu ada tidak perlu sampai laporan kegiatan pun ini bisa menjadi bukti. Jadi ini sudah dilakukan, benar-benar dilakukan. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya dari pada masa kerja personel adalah disciplinary process. Proses pendisiplinan harus diformalkan dan dikomunikasikan untuk mengambil tindakan terhadap personel dan pihak terkait lainnya yang telah melakukan pelanggaran kebijakan keamanan informasi. Tujuannya memastikan pegawai dan pihak berkepentingan terkait lainnya memahami konsekuensi dari pelanggaran kebijakan keamanan informasi untuk mencegah dan menangani secara tepat pegawai dan pihak berkepentingan lainnya yang telah melakukan pegawai. Guidance-nya, disiplin proses tidak diperkenakan dilakukan tanpa verifikasi. Lalu formal disciplinary process dapat mempertimbangkan the nature, who, what, when, how, dan beratnya pelanggaran dan konsekuensi. Jadi kalau di kami yang tadi sempat saya ceritakan juga, kami sudah memberikan surat edaran ke seluruh pegawai dalam penggunaan antivirus. Sanksinya jika pegawai tidak menggunakan antivirus adalah pegawai tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan internal. Itu salah satu sanksi. Sampai dengan pegawai tersebut instalasi antivirus, itu tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan internal. Dan waktu itu kami memberikan batas waktu juga beberapa lama. Kalau selama beberapa lama tidak melakukan instalasi juga, ya MAC address kami blacklist. Gitu ya Mas Arif. Gitu. Jadi seluruh laptop di kami, di seluruh laptop pegawai BSSN ini sudah terinstall antivirus. Kalau tidak ada yang tidak terinstall antivirus, itu tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan. Kalau yang sekarang di jaringan Pusbang, ini memang kami bagi dua jaringannya. Jadi jaringan yang di dalam, yang di gedung kelas, di asrama, sampai di belakang, di hanggar belakang itu
itu memang jaringan khusus untuk pelatihan. Ini tidak akan bisa tergabung dengan jaringan internal. Makanya Bapak Ibu pun masih bisa masuk ya, masih bisa masuk ke dalam jaringan ini karena memang kami bedakan. Di Pusbang SDM kami membagi dua jaringannya memang sengaja untuk pembelajaran dan untuk yang memang bisa bergabung dengan internal. Jadi Bapak Ibu kalau tanpa antivirus pun masih bisa masuk jaringan. Tapi kalau pegawai ingin akses ke jaringan internal, dia beda jaringan dengan yang Bapak Ibu sekarang gunakan, dan itu harus terinstall antivirus, minimal antivirus minimal. Lalu bagaimana kalau ternyata masih melanggar nih, kayak tadi saya katakan ya, kami akan blok IP, MAC address itu akan kami blacklist. Itu memang sudah ada, sudah terdokumentasi dan kami sudah melakukan itu. Itu sanksi yang nggak terlalu berat sih sebenarnya. Kalau yang lebih berat lagi sebenarnya dilakukan Pusbang sendiri. Pusbang ini dia punya surat edaran internal mereka. Kalau ternyata masih melanggar, mereka punya sanksinya sendiri di internal mereka. Tapi kalau kami di BSSN, kami sanksinya seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh buktinya, ada kebijakan atau peraturan tentang kedisiplinan atas pelanggaran, lalu prosedur penanganan pelanggaran keamanan informasi dan laporan hasil atas pelanggaran. Ini semua harus didokumentasikan dari kebijakannya. Kalau kami masih menggunakan surat edaran saja, memang kami belum bagukan menjadi sebuah aturan. Untuk prosedurnya, penanganannya juga harus ada, SOP-nya itu harus ada bagaimana, dan laporan hasilnya juga harus ada. Ini contoh bukti-bukti aginya. Lanjut. Selanjutnya adalah confidentiality and non-disclosure agreement. Perjanjian kerahasiaan atau NDA yang mencerminkan kebutuhan organisasi untuk perlindungan informasi harus diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau secara teratur dan ditandatangani oleh personil dan pihak terkait lainnya yang berkepentingan. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dapat diakses oleh pegawai atau pihak eksternal. Guidance-nya mencakup persyaratan untuk melindungi kerahasiaan informasi, lalu berlaku untuk seluruh pihak, internal dan eksternal, pihak satu dan pihak kedua. Lalu persyaratan keamanan informasi mempertimbangkan jenis informasi, tingkat klasifikasi dan akses yang diizinkan oleh pihak lain. Ini yang banyak terlupa, masalah NDA ini, khususnya dengan pihak ketiga ya, ini yang sering banyak terlupa. Jadi harap berhati-hati ya Bapak Ibu yang untuk masalah NDA ini jangan. Saya pun sering beberapa kali bertemu dengan pihak ketiga kalau pihak ketiga senang kalau nggak ada NDA-nya. Jadi kalau nggak ditanyakan NDA, mereka nggak akan ngetik ini. Mereka akan senang karena mereka akan mendapatkan full access. Betul, jadi harus hati-hati. Saya beberapa kali pun terkadang sengaja biarkan dulu mereka bekerja, mereka akan nanya ini nggak nih masalah NDA. Seminggu 2 minggu nggak nanya nggak nanya tentang NDA, tidak membahas masalah NDA, ya udah nggak akan saya kasih akses apapun. Itu beberapa kali saya sengaja melakukan itu ke beberapa pihak ketiga. Jadi seminggu 2 minggu biarkan mereka bekerja, begitu mereka ternyata nggak ngomongin masalah NDA, ya udah kita putus aja tuh aksesnya. Ya paling kan mereka menggunakan aksesnya kalau dari luar VPN ya, kalau yang sistem informasi misalnya itu langsung diputus aja kayak gitu. Karena mereka juga tidak ada, berarti mereka tidak punya tanggung jawab juga sebenarnya. Mereka sengaja, karena ini tanggung jawab bersama sebenarnya. Ini adalah perjanjian kerahasiaan yang memang harus dipegang. Mereka bisa akses kemana, klasifikasi mereka sebagai apa, ini harus dipegang. Sampai berapa lama waktunya, itu di dalam NDA harus diatur itu. Ini elemen yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi persyaratan NDA ya.
Pertama, definisi informasi yang dilindungi harus jelas. Di dalam NDA ini minimal ada ini saja ya. Pertama, definisi informasi, batas waktu perjanjian. Harus ada batas waktunya. Tindakan yang diperlukan ketika perjanjian berakhir. Lalu tanggung jawab dan actionnya untuk mencegah pengungkapan informasi yang tidak sah. Itu harus diatur juga di dalam NDA, harus terstate juga di dalam NDA. Lalu kepemilikan informasi, rahasia dagang, kekayaan intelektual, dan kaitannya dengan perlindungan informasi rahasia. Ini hal-hal yang harus ada di dalam NDA. Ini yang harus dicek sebagai seorang auditor nanti. Begitu mendapatkan dokumen NDA, ya ini harus ada ini semua. Minimal ada ini. Ya minimal juga sih ada NDA-nya ya. Terkadang soalnya banyak nggak ada NDA. Lanjut. Beberapa contoh buktinya, dokumen NDA eksternal maupun internal mencakup yang tadi. Ada beberapa hal yang harus dicakup di dalam NDA. Lalu persyaratan keamanan informasi yang ditetapkan organisasi dan laporan atau bukti review. Jadi NDA tetap harus direview. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah remote working. Untuk 67, langkah-langkah keamanan harus diterapkan ketika personel bekerja dari jarak jauh untuk melindungi informasi yang diakses, diproses, atau disimpan di luar organisasi. Remote working atau teleworking atau VPN. Ini harus diatur karena tujuannya untuk memastikan keamanan informasi saat pegawai bekerja dari jarak jauh. Ini harus diatur sebenarnya Bapak Ibu. Jadi jangan full Pak sebenarnya Pak. Jangan diizinkan semuanya lah. Harus ada. Kalau di ISO 27001 ini memang diatur jika ada pegawai yang ingin teleworking atau menggunakan remote working ini harus kita analisa risikonya terlebih dahulu. Memang diatur seperti itu. Sudah ada template-nya di dalam ISO. Form untuk pengajuan, form untuk analisis risiko itu sudah disiapkan juga sebenarnya.